Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marafanizar, dan pada video kali ini, tepatnya pada pertemuan kelima mata kuliah teori bilangan ini, kita akan belajar tentang teorema berikutnya tentang keterbagian atau divisibility. Ya, ini teorema tentang algoritma pembagian. Lalu bagaimana isi dari algoritma pembagian? Kita akan langsung masuk ke dalam teorema 2.10. Algoritma pembagian. Jadi seperti ini bunyinya, jika P dan Q elemen bilangan bulat dan P-nya lebih dari 0, maka ada bilangan R dan S yang juga elemen bilangan bulat yang juga tunggal, sehingga bisa dibentuk menjadi Q sama dengan RP ditambah S untuk 0 kurang dari sama dengan S kurang dari P. Gitu ya. Dan untuk kasus khusus, jika P tidak habis membagi Q, maka S-nya itu memenuhi persamaan yang ini. Kalau yang ini itu umum, 0 kurang dari S kurang dari P. Jadi tidak melihat apakah P itu habis membagi Q atau P habis membagi Q. Kalau sudah diketahui kasus khususnya seperti ini, ternyata P itu tidak habis membagi Q, maka persamaan yang ini atau ketaksamaan yang ini menjadi ketaksamaan seperti ini. Sama dengannya hilang. Pak, sepertinya saya kok tidak asing dengan Q dan juga RP. Sebenarnya ini masih terkait dengan definisi keterbagian yang kemarin. Kalau P habis membagi Q, artinya apa berdasarkan definisi? Berdasarkan definisi, kalau P habis membagi Q, maka Q sama dengan RP. Gitu kan? Nah, RP itu Q sama dengan RP gitu kan? Kalau habis membagi, artinya S-nya 0 ditambah 0. Jadi kan tidak berpengaruh apapun. Tetapi kalau ditambah sesuatu atau misalnya tidak habis membagi, maka pasti ada sisanya gitu kan. Jadi algoritma pembagian itu sebenarnya ada yang menyebut ini sebagai teorema sisa. Kayak gitu. Jadi kita melibatkan sisa di sini. Kalau kemarin itu kan keterbagian habis dibagi. Kalau ini bisa habis, bisa tidak. Itu algoritma pembagian. Oke, kita akan langsung lihat pemaknaan konkretnya secara khusus. Jadi begini, andai kata saya punya bilangan 3 tidak habis dibagi 8, jelas ya, 3 tidak habis dibagi 8. Karena apa? Karena nggak akan ada bilangan R sehingga I sama dengan RP gitu saja. Nggak akan ada. Kalau di sini saya pakai istilah bukan R tapi N. Terserah kalian kan, kalau masalah variabel kamu mau ubah juga nggak masalah. Jadi begini, 3 tidak habis dibagi 8. Artinya apa? Ada sisa. Tidak habis itu kan berarti sisa. Sisanya kalau di sini, kalau pada algoritma pembagian itu dilambangkan dengan S. Kalau di sini saya lambangkan dengan Z. Sama aja ya, cuma beda variabel saja. Q-nya itu 8, gitu kan? Q-nya itu 8, per-8-nya di sini. R-nya itu berapa? R-nya di sini kan saya pakai variabel L, kalau di sini saya pakai variabel N. P-nya berapa? P-nya 3, gitu ya. Pak, ada di sebelah sini ya, gampang. RP yang ada di sini itu pindah ruas. Jadi sebenarnya persamaan ini kan bisa juga kita tulis menjadi bentuk Q kurangi RP sama dengan S, gitu kan? Sekali lagi, RP-nya itu pindah ruas, jadinya Q kurangi RP sama dengan S. Sama kayak gini, Q dikurangi P-nya itu 3, R-nya itu N sama dengan S-nya itu Z sisa, kayak gitu ya. Cuma beda variabel yang digunakan. P-nya dan juga Q-nya juga sudah diketahui. Q-nya 8, P-nya 3. Oke. Sekarang kita coba masukkan N dan Z-nya itu kan bilangan bulat, dan RS-nya bilangan bulat, gitu kan. Sekarang kalau bilangan bulat, kita masukkan aja. Sekarang bilangan. Saya mulai dari 3. Andai kata N-nya itu tak ganti 3. Pak, kenapa kok tidak? Terserah kalian. Kalian juga boleh memulai dari 2, negatif pun boleh. Saya mulai dari 3. 8 dikurangi 3 dikalikan 3. Jadi N-nya tak ganti 3 gitu ya. Hasilnya berapa? 8 kurangi 3 kali 3. 3 kali 3 itu kan 9. 8 dikurangi 9 berapa? Negatif 1. Oke, hasilnya negatif 1. Kemudian kalau misalnya N-nya sekarang tak gantikan dengan 2. 8 dikurangi 3 kalikan 2, berarti 8 dikurangi 6, hasilnya adalah 2. Oke, kita ganti lagi, 8 dikurangi 3 kali 1, N-nya berarti 1 ya, 8 kurangi 3 berarti, 8 kurangi 3 berapa? Hasilnya adalah 5, begitu ya.
dan seterusnya. Ini bisa ke bawah kayak gini, seterusnya juga bisa ke atas, seterusnya gitu ya. Soalnya bilangan bulat. Artinya apa? Di sini kita bisa membuat suatu barisan. Barisan yang mana, Pak? Barisan yang ini. Artinya bentuk 8 dikurangi 3N itu atau sisanya kita bisa membuat himpunan yang terdiri dari sisa-sisa ini. Bisa saja menyisakan negatif 1, bisa saja menyisakan 2, 5, dan seterusnya. Jadi ini saya buat himpunan. Himpunan yang anggotanya itu di sini semua. Ini kan S ya. Z. Kalau di sini Z, di sini S. Oke. Sekarang anggotanya ternyata min 1, 2, 5, dan seterusnya. Gitu kan? Karena di sini cuma ada 3, 2, 1. Kalau diteruskan pasti juga lebih banyak. Kayak gitu. Selanjutnya, setelah saya punya himpunan negatif 1, 2, dan 5, maka saya buat himpunan yang lebih khusus, ya ini S. S itu intinya apa? Isinya adalah himpunan ini, tetapi cuma saya ambil yang positif saja. Atau bisa dikatakan S itu adalah sub himpunan atau himpunan bagian dari ini, gitu ya. Jadi saya ambil yang positif saja. Jadi mulai dari, kalau sini kan pasti negatif kan ya, pasti negatif. Kalau ke sana pasti positif dan membesar. Saya ambil berarti mulai 2. Kenapa? Karena yang positif, ya, yang positif. Ingat, yang positif. Jadi kita mulai dari 2. Atau jika kita membuat bentuk yang lebih umum, maka ini 25 itu kan bentuknya ini kan, 8 dikurangi 3 kali 2, 8 dikurangi 3 kali 1, dan ini sebenarnya bentuk umumnya itu dari sini, 8 dikurangi 3N. Nah, jadi kita bisa menuliskan bentuk S sama dengan adalah himpunan 2,5 dan seterusnya itu seperti ini. S adalah 8 dikurangi 3N, dengan N-nya itu elemen Z, tapi ingat, 8 kurangi 3N itu adalah lebih dari 0. Kayak gitu. Jadi bilangan kita di sini ya, S itu adalah sebuah bilangan yang bisa dibentuk dari 8 kurangi 3N dengan N-nya bilangan bulat, tetapi bilangan ini harus lebih dari 0 atau bilangan yang positif. Kayak gitu kan? Yang tadi kan di sini ambil yang positif saja. Jadi intinya seperti itu. Oke. Selanjutnya S yang tadi itu 2,5 atau yang ini sama aja ya. Itu kan pasti memiliki elemen terkecil. Berapa elemen terkecilnya? Jelas ya kelihatan. Elemen terkecilnya adalah 2. Karena semakin naik, nanti nilainya semakin tinggi, semakin besar. Oke, S memiliki elemen terkecil 2. Artinya apa? 2 yang di sini itu bisa dibentuk 8 dikurangi 3 kalikan 2. 2 yang ini itu larinya ke sini loh ya, bukan ke sini. Ya, soalnya 2 yang ini itu diambilnya itu dari sini. Ya, 2 yang itu diambilnya dari situ. Bentar. Oke, jadi 2 yang ini, maaf, itu diambilnya dari sini. Diambilnya dari sini. Kalau kebalik, 2 yang sini itu diambilnya dari sini. Berikut juga yang ini. Jadi 2 yang sini itu menjadi ini. Ya, sisanya kan, soalnya yang kita lihat adalah sisanya. Kalau yang ini kan bukan sisanya, tapi N-nya ya. Jadi S memiliki elemen terkecil, sehingga itu kan berarti elemennya S. Karena elemennya S bisa dibentuk jadi ini kan 8 dikurangi 3N. Berapa berarti? Ya udah 2 sama dengan 8 dikurangi 3 kali berapa biar hasilnya 2? Ya kali 2. Gitu kan? 2 sama dengan 8 dikurangi 3 dikalikan dengan 2. Atau boleh juga kita buat atau kita ubah bentuknya sehingga sama dengan algoritma pembagian yang atas. Jadinya gimana? 8 Q-nya sama dengan 3. 3 itu apa? 3 itu P-nya ya. Yang ini kan terserah. Kamu buat RP atau PR sama saja. Jadi 3 itu P-nya, 2 itu adalah R-nya. Dan S-nya adalah 2. Mudahnya begini. Q-nya itu bilangan yang hendak dibagi, 3 atau P-nya itu bilangan pembaginya, 2 di sini atau R-nya itu hasil baginya, dan 2 yang ada di belakang adalah sisanya. Seperti itu bunyi algoritma pembagian. Kalau dikaitkan dengan yang ini, itu ya. Jadi ini sudah bentuknya sudah sama dengan algoritma pembagian. Q sama dengan PR ditambah S dengan, kalau yang ini kan
Kelihatan ya, berjalan dari 0, S-nya itu 2, yang ini ya, S-nya 2, P-nya 3, sama aja. 0, S-nya 2, P-nya 3. Kayak gitu ya, itu maksud dari algoritma pembagian. Kalau ada bentuk 3 tidak habis, 3 tidak habis membagi 8, itu bisa dibuat dalam bentuk kayak gini. 8 sama dengan 3 kali 2 ditambah 2, 0 kurang dari sama dengan 2 kurang dari 3. Kayak gitu ya. Saya kira nggak ada masalah. Cuma yang namanya teorema itu harus dibuktikan. Nah, pembuktiannya ini yang memerlukan pemaknaan konkret khusus. Kalau ini sudah paham, kita bisa membuktikan secara general, secara umum. Ini kan kita masih membuktikan dengan contoh, ya nggak? Nggak boleh kalau di bangku kuliah kita membuktikan dengan contoh. Tetapi kita harus membuktikan secara general atau umum dulu ke khusus. Itu ya. Ya apa Pak? Oke, kita lanjut. Sama ini, isinya sama. Jika P, Q elemen Z, P lebih dari 0, maka ada bilangan R, S elemen Z yang tunggal. Ingat ya, tunggal. Sehingga bisa dibuat dalam bentuk Q sama dengan RP ditambah S, 0 kurang dari sama dengan S kurang dari P. Tetapi kalau P-nya tidak habis membagi Q, maka S-nya memenuhi 0 kurang dari S kurang dari P. Jadi bedanya ada di sini ya, sama dengan enggak. Soalnya kalau ini masih umum, P itu bisa membagi Q dan P bisa juga tidak habis membagi Q. Makanya di sini ada tanda sama dengan. Bisa habis membagi, bisa tidak. Tetapi kalau sudah khusus, P tidak habis membagi Q, pasti kurang dari. Tidak ada sama dengannya. Lantas, apa saja yang harus kita buktikan? Jadi yang harus dibuktikan itu ada 3. Yang pertama, itu ini dulu. Menggunakan yang tadi itu. Kalau yang tadi itu kan berupa angka, berupa contoh. Tapi yang ini kita akan buktikan secara general. Q sama dengan RP plus S itu pembuktian pertama yang harus kita buat. Kalau ada 4 bilangan, P, Q, RS, elemen Z, elemen bilangan bulat, dan P-nya lebih dari 0, bisa dibuat dalam bentuk ini. Q sama dengan RP ditambah S. Itu ya, itu yang akan kita buktikan pertama kali. Setelah itu apa? Setelah itu yang akan kita buktikan yang ini. Ternyata S-nya itu ada di antara 0 dan juga P. Gitu ya. S-nya ada di antara 0 dan juga P. Itu yang akan kita buktikan nomor 2. Selanjutnya yang ketiga, R dan S tunggal. Gitu ya. Jadi ada 3. Bisa dibuat dalam bentuk yang ini. Kemudian S-nya itu ada pada interval ini, dan terakhir R dan S-nya itu tunggal. Maka ada bilangan R dan S yang tunggal, gitu kan ya. Jadi kita akan membuktikan ketiganya ini pada pertemuan kelima ini. Yang pertama, yang akan kita buktikan yang ini, Q sama dengan RP ditambah S. Simple. Yang ini sama ya, yang ini tetap tadi. Ya, saya rubah sama sekali. Bukti bagian 1 yang barusan itu bentuknya, yang saya ubah. Kita berangkat dari yang kita ketahui, Q elemen Z atau bilangan bulat. Jadi bisa dibuat suatu barisan dengan R elemen Z, sama ya. Sama dengan mana? Sama yang dengan tadi, yang 8 dikurangi 3 dikalikan N. Gitu ya, yang tadi itu. Buat yang sebelumnya, 8 dikurangi 3 dikalikan N. Gitu kan? N-nya bisa berubah-ubah. Nah, termasuk di sini, N-nya itu juga bisa berubah-ubah. Karena bilangan bulat, tidak bilangan bulat positif atau negatif, maka kita mulai dari negatif saja, negatif 1. Jadi bisa saja kita buat suatu barisan atau himpunan Q min P kali negatif 1, atau Q min P kali 0, Q min P kali 1, dan seterusnya, Q min P kali 2, dan seterusnya. Dan ini juga ke atas seterusnya ya, boleh kalian buat Q min P kali 2, kali min 2. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya ini nanti kalian bisa tuliskan Q min PR atau Q min PN kalau yang tadi ya variabelnya N. Jadi kita bisa membuat suatu himpunan atau suatu barisan yang anggotanya itu Q min PR, R-nya elemen Z. Karena R-nya itu elemen Z, maka bisa diganti dengan seluruh bilangan bulat. Bisa min 1, 0, 1, dan seterusnya. Gitu ya. Selanjutnya, kita buat himpunan S. S-nya itu himpunan apa? Kita nggak bisa lagi bilang, kalau yang tadi karena bentuknya angka itu kan bisa 2,5 dan titik-titik-titik. Karena ini sudah bentuknya adalah umum, general, jadi kita buat bentuk yang lainnya tadi. Q dikurangi PR, kalau yang tadi Q kurangi PN, terserah. Sama aja, hanya perbedaan masalah variabel.
S itu adalah himpunan ini. Bilangannya itu adalah Q min PR dengan R-nya elemen Z atau bilangan bulat. Tapi bilangan ini, Q min PR ini harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa kok lebih dari sama dengan 0? Karena himpunan yang ada di sini itu kan himpunan sisa-sisa saja. Ya enggak? Himpunan sisa-sisa tersebut itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita ambil yang positif saja. Kalau tadi kan gitu, kita ambil yang positif saja, kita namakan himpunan S. Gitu kan ya? Sama, S-nya yang ini kita ambil yang positif-positif saja. Tetapi kita tambahi 0 juga boleh masuk. Pak, kok beda Pak? Yang tadi kok 0-nya tidak boleh masuk, yang ini kok ada sama dengan 0? Beda. Karena yang tadi itu, contoh yang saya berikan adalah 3 tidak habis membagi 8. Kalau yang ini tidak ada kata-kata tidak habis, artinya umum. Bisa habis, bisa tidak habis. Ini saya kasih sama dengan di sini. Oke, kita buat bilangan yang isinya itu Q dikurangi PR, R-nya itu elemen Z, tetapi Q min PR ini bilangannya itu harus lebih dari sama dengan 0. Bilangan bulat atau 0, gitu ya. Oke, selanjutnya maka S memiliki elemen terkecil. Kalau yang tadi contoh yang saya berikan itu adalah 2 ya. Kalau yang ini kita anggap S kecil gitu aja. Soalnya kita nggak bisa bilang angkanya itu berapa. Kita simbolkan dengan S kecil. S kecil adalah elemen terkecil dari himpunan S. Oke? Kita lanjutkan. Artinya, karena S itu elemen dari S besar atau elemen dari himpunan ini, maka S kecil itu bisa kita ubah, kita bawa bentuknya menjadi ini. Q min PR. Gitu kan? Q min PR. Tapi entah R-nya itu elemen bilangan bulat yang berapa. Pokoknya, karena S ini elemen S besar, maka S ini bisa kita ubah menjadi Q kurangi RP. Kemudian, kita ubah strukturnya, kita ubah pindah-pindah ruas lah intinya, menjadi gimana? Q sama dengan RP ini, min RP-nya pindah ruas. Jadi, RP ditambah S. Atau Q sama dengan RP ditambah S. Nah, bentuk ini itu sudah sama dengan ini. Sudah sesuai dengan apa yang akan kita buktikan pertama kali. Jadi, mengubah ketika ada 4 himpunan bilangan, ketika ada 4 bilangan bulat, kita bisa bentuk menjadi Q sama dengan RP ditambah S. Itu, kita sudah selesai membuktikan bagian yang pertama. Ya, kita akan membuktikan bagian yang kedua, yang apa? Yang tentang 0 kurang dari S kurang dari P. Oke? Oke, bagian pertama selesai. Nah, ini bagian kedua. Saya mau minum dulu ya. Minum dulu. Oke, di bagian kedua akan kita tunjukkan 0 kurang dari S kurang dari P. Andai S-nya itu tidak lebih dari P. Andai S-nya lebih dari sama dengan P. Kenapa kok pakai pengandaian, Pak? Karena kita akan membuat pembuktiannya menggunakan pembuktian kontradiksi atau pembuktian tidak langsung. Kenapa, Pak, kok pakai kontradiksi? Kontradiksi digunakan ketika pembuktian secara langsung susah atau sulit untuk digunakan. Jadi susah kalau untuk menjelaskan atau membuktikan yang ini secara langsung. Maka kita gunakan tidak langsung. Tidak langsung berarti apa? Kesimpulannya itu dinegasikan. Jadi di sini kan ada kata-kata S kurang dari P, gitu kan ya? Maka itu yang kita negasikan. Tidak benar S itu kurang dari P. Terus apa Pak kalau S tidak kurang dari P? Ya kalau tidak kurang berarti ya lebih dari atau sama dengan P. Gitu ya? Pak, S-nya ini yang ini hubungannya dengan 0, apakah tidak usah diperhatikan? Tidak dalam hal ini. Kenapa? Karena yang tadi itu S-nya adalah bilangan bulat atau S besar itu adalah himpunan bilangan yang lebih dari 0 atau sama dengan 0. Gitu kan? Bilangan positif tapi 0-nya masuk. Itu S yang kita buat, himpunan yang kita buat. Jadi yang ini itu sudah terbukti. Kita tinggal membuktikan yang ini saja. S kurang dari P. Kita buat pengandaian S lebih dari sama dengan P. Maka S dikurangi P itu lebih dari sama dengan 0. Menggunakan definisi apa itu? Ketak samaan atau definisi 1.4 yang kemarin. Kemudian artinya apa? S itu kan bisa dibentuk dari, atau S bisa kita ubah bentuknya menjadi Q kurangi RP. Pakai pembuktian yang pertama tadi.
S adalah Q dikurangi RP. P-nya tetap, min P-nya tetap. Nggak ada masalah saya kira. Pakai diketahui atau pembuktian yang pertama. Ya. Oke, kemudian sama-sama mengandung variabel P. P-nya keluar. Jadi Q-nya tetap, ini ya, min RP kurangi P, itu sama dengan min R plus 1P. Distributif, kayak gitu ya, distributif. Sama aja, P kali R juga min PR, ketemu ini, P kali 1P ketemu min juga min P, gitu kan? Saya lanjutkan. Q min R plus 1P, elemen S. Kok bisa, Pak? Kok bisa disimpulkan Q min R plus 1P itu elemen S? Iya, karena Q min R plus 1P itu lebih dari sama dengan 0, dan bentuknya kan sama. Q, kalau tadi kan bentuknya Q min RP gitu ya, ini juga sama bentuknya. Q min sesuatu dikalikan P, gitu kan? Sesuatunya itu R plus 1. Kalau di sini tadi kan sesuatunya R. Kalau di sini sesuatunya R plus 1. Kalau pakai cara yang kemarin, kita bisa simbolkan R plus 1 itu dengan M. Berarti Q min MP, gitu kan? M-nya bilangan bulat. Jadi masih memenuhi di S besar itu tadi, himpunan S. Kalau himpunan S besar kan tadi Q min RP, R-nya itu elemen bilangan bulat. Sama, R plus 1 kan juga bilangan bulat. Bentuknya Q min sesuatu P. Q min, anggaplah ini R, ya, R absen atau R topi gitu. Q min R absen kali P. Sama bentuknya dan sama-sama lebih dari 0. Maka Q min R plus 1P itu elemennya S. Kayak gitu. Elemennya S besar. Artinya apa? S dikurangi P, ini bentuk yang ini ya, Q min R plus 1P itu kan dari sini. Bentuk ini kan dari sini. Bentuk ini kan dari sini. S min P. Jadi sama aja. Q min R plus 1P dengan S min P itu sama ya. Jadi S min P itu elemennya S. Gitu kan? S min P elemennya S. Apa artinya kalau S min P elemen S? P-nya kan lebih dari 0. Ceritanya nih, ini ya kan sudah diketahui P-nya lebih dari 0. P-nya lebih dari 0. Berarti S min P itu dengan S lebih besar mana? Ya lebih besar S lah. Kan ini bilangan, tetapi kemudian dikurangi sesuatu yang ini tidak dikurangi apapun. Ini lebih besar S. Maka artinya apa? Terjadi kontradiksi. Kontradiksinya di mana, Pak? Katanya S tadi elemen atau bilangan terkecil, elemen terkecil dari S besar. Tapi kok ada S min P yang lebih dari yang kurang dari S, tetapi masuk pada himpunan S. Maka terjadi kontradiksi di sana. Sehingga pengandaian yang tadi itu salah, pengandaian yang ini S lebih dari P itu salah. Jadi benar bahwa S itu kurang dari P. Kayak gitu ya. Jadi terjadi kontradiksi. Oke. Setelah pembuktian kedua sudah, berarti kita sudah membuktikan bentuknya menjadi ini. Kemudian rentangannya itu adalah di sini. Artinya S-nya itu ada pada 0, ada pada rentangan 0 sampai P, di mana ada tanda sama dengan, bisa jadi 0. Gitu. Sekarang pembuktian ini yang agak perlu menyita perhatian. Membuktikan bahwa R dan S itu tunggal. Artinya hanya tepat ada satu yang memenuhi persamaan ini dan pertidaksamaan ini. Gimana, Pak? Andai tidak tunggal. Kalau andai tidak tunggal maka apa? Minimal ada yang kembar, minimal dua yang kembar. Gitu kan? Karena tidak tunggal. Kalau tidak tunggal, maka kembar artinya apa? Kita bisa ubah bentuknya I sama dengan R1P ditambah S1 gitu kan ya? Persis sama ini, persis. Cuma S dan P-nya, P dan S-nya itu tak tambah 1. Oh kok? R dan S-nya itu tak tambah 1. Q sama dengan R1P ditambah S1, 0 kurang dari sama dengan S1 kurang dari P. Karena yang akan kita buktikan ketunggalannya itu S dan R. Maka yang kita simbolkan di sini adalah S dan R. Karena tidak tunggal, kan ini andai tidak tunggal, maka bisa diubah lagi, ada R dan S yang lain, gitu kan? Karena tidak tunggal. Q sama dengan R2P ditambah S2. Di mana S2 itu ada pada interval 0 sampai P, 0-nya itu masuk. Kayak gitu. Kemudian ingat ya, R2 tidak sama dengan S1, S1 tidak sama dengan S2. Karena apa? Tidak tunggal. Kalau tidak tunggal berarti ada yang berbeda antara R1 dan R2
Tetapi ketika kita masukkan ke dalam buku ini menghasilkan nilai yang sama, yaitu Q, seperti itu. Oke, R2 tidak sama dengan R1, dan S1 tidak sama dengan S2. Misalkan, kan di sini kata-katanya S1 tidak sama dengan S2, artinya ada yang lebih besar. Entah itu S1, entah itu S2, gitu kan? Oke, andai kata di sini yang lebih besar adalah S1. Kalian boleh melakukan pembuktian yang lebih besar adalah S2, sah-sah saja. Andai atau misalkan S1 lebih besar dari S2, maka ini ya, ini nilai Q yang ini ya. Q itu kan sama dengan R1P ditambah S1 yang ini. Q itu juga sama dengan R2P ditambah S2 itu yang ini. Sama aja ya. Jadi R1P ditambah S1 itu sama dengan R2P ditambah S2 karena sama-sama Q. Selanjutnya kita pindah ruas. Yang S itu dipindah ke ruas sebelah kiri, yang P itu dipindah ke ruas sebelah kanan. Jadi kita dapat di sini S1 dikurangi S2, yang di sini R1P dikurangi R2P, atau kebalik itu mungkin ya. Harusnya R2P dikurangi R1P, terserah. S2-nya pindah di sini, berarti yang ini salah, perlu diperhatikan. Yang di sini tuh R2P dikurangi R1, gitu ya. Selanjutnya apa? S1 dikurangi S2 sama dengan R2, ingat salah ya ini tadi ya. R2 dikurangi R1 dikalikan P. Oke? S1 kurangi S2 sama dengan R2 dikurangi R1 dikalikan P. Nah, R2 kurangi R1 itu kan bilangan bulat. Soalnya R1 itu bilangan bulat, R2 itu bilangan bulat. Bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, hasilnya pasti bulat. Kita gunakan definisi keterbagian di sini. Suatu bilangan sama dengan sesuatu dikalikan P. Oh, berarti P itu habis membagi ini, S1 dikurangi S2. Gitu kan? Perhatikan definisi keterbagian yang kemarin. Oke. P, ingat-ingat ya yang ini ya. P itu habis membagi S1 dikurangi S2, itu diingat-ingat. Kemudian kita akan lanjutkan, belum selesai. Pembuktian yang ketiga belum selesai tentang ketunggalan R dan S. Nah, kita lihat juga 0 kurang dari S1 kurang dari P, yang tadi ya, yang ini. Yang ini. 0 kurang dari S1 kurang dari P, 0 kurang dari S2 kurang dari P, itu tak tuliskan lagi. 0 kurang dari S1 kurang dari P, 0 kurang dari S2 kurang dari P. Nah, artinya apa? Ada dua kemungkinan. Anggap lagi di mudahnya. Ketika saya punya bilangan, ada dua bilangan ya, lebih dari 0 semua, lebih dari sama dengan 0 semua, tetapi kurang dari 5 misalnya. Jadi P-nya ini tak anggap 5, misalkan kurang dari 5. Tak anggap kurang dari 5 ya. Terserah bilangan apapun, ada dua bilangan, tetapi ada di antara 0 dan 5. Misalkan saya pilih 1 dan 4, misalkan ya. Kita mau mencari nilai dari S1 dan S2. Misalkan bilangan yang pertama itu 1, bilangan yang kedua itu adalah 4. 1 dikurangi 4 berapa? 1 dikurangi 4, negatif 3. Tapi kalau 4 kurangi 1, 3. Sama ya, cuma yang membedakan adalah plus dan minus. Gitu ya. Tetapi artinya apa? Tidak akan lebih atau sama dengan P, tidak akan sama dengan 5. Gitu kan? Tidak akan sama dengan 5. Minimal 4 berarti. Atau maksimal, maaf. Maksimal adalah 4. Jadi yang ini ya maksimal. Ketika kita bicara maksimal, berarti bilangan pertama itu selalu lebih besar daripada bilangan kedua. Pak, kayaknya saya bisa Pak, yang sama dengan P. Gimana? Mungkin 0 sama 4 Pak bilangannya Pak. 0 sama 4 misalkan ya. Berarti karena di sini kita fokus kepada yang maksimal, yang besar dikurangi yang kecil. Bilangan pertamanya 4 berarti. 4 dikurangi 0 berapa? 4. Apakah 4 itu lebih dari 5? Enggak. Oh iya Pak, ternyata 4 itu masih kurang dari 5. Kalau gitu 0 dan 5 Pak. Nggak bisa kamu pilih dua bilangan 0 dan 5. Ingat ya, bilangannya boleh kamu pilih 0, tapi nggak bisa pilih 5. Karena di sini nggak ada tanda sama dengan. Gitu ya. Jadi maksimal S1 dikurangi S2 itu kurang dari P. Minimalnya berapa? Minimalnya bisa min hasilnya. Kapan min? Ketika bilangan pertama yang kita pilih itu bilangan yang lebih kecil. Contoh, ketika kita mengambil 0 dan 3 tadi ya, 0 dan 4. 0 dan 4 itu bisa menghasilkan 4 ketika 4 dikurangi 0.
Tetapi kalau bilangan pertamanya kita ambil 0, kemudian bilangan keduanya kita ambil 4, 0 kurangi 4 berapa? Min 4. Nggak akan lebih dari min 5. Kayak gitu ya. Nggak akan lebih dari min 5. Wah, nggak akan kurang dari min 5 maksud saya. Ini salah, harusnya kurang dari juga. Nggak akan kurang dari min 5. Soalnya kan min 4. Min 4, oh iya benar, yang ini berarti lebih dari ya, nggak akan kurang dari maksudnya. Saya ulangi, yang tadi kan hasilnya negatif 4. Negatif 4 itu kan lebih dari negatif 5. Jadi seperti itu, selalu lebih dari negatif 5. Itu contoh yang saya berikan, di mana P-nya tak ganti dengan 5. Gitu ya, biar lebih mudah saja. Artinya dari dua bentuk ini, bisa kita jadikan satu dua bentuk ini. Gimana Pak? Min P-nya taruh sini, S1 min S2, kemudian P. Kalau misalnya yang ini kalian tutupi, maka sisa yang ini itu kan min P kurang dari S1 min 2 dibentuk yang ini, min P kurang dari S1 min S2. Kalau yang ini kalian tutup, sisa atau bentuknya tinggal ini, S1 min S2 kurang dari P, bentuknya jadi yang ini, gitu ya. Jadi dua ini itu bisa menjadi satu bentuk, yaitu ini. Oke? Sekarang kita analisis satu persatu. Yang pertama, bentuk ini terlebih dahulu. Itu kan min P, atau kita bisa bilang S1 min S2 ada di antara min P dengan P. Padahal antara min P dengan P ada bilangan lain di tengah-tengahnya. Berapa? Yaitu 0, gitu kan? Berarti ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah S1 min S2 itu ada pada interval min P sampai 0, atau S1 min S2 ada di antara 0 sampai P, dan kemungkinan ketiga S1 min S2 itu sama dengan 0. Kayak gitu ya. Jadi bisa aja di antara min P sampai 0, bisa pas yaitu 0, bisa juga antara 0 sampai P. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Ketika kemungkinan yang pertama, S1 min S2 itu ada di antara min P sampai 0. Apa akibatnya? Maka kita lihat yang ini ya, yang pertama. S1 min S2 kurang dari 0. Atau S2 ketika ini pindah ruas ke sini semua, S2 min S1 lebih dari 0. Kayak gitu ya, S2 min S1 lebih dari 0 ketika ini pindah ke sini semua. Jadi kita menganalisis ininya itu dari 1, yang ini kita tutup aja, kita anggap tidak ada. S1 min S2 lebih dari 0. Kemudian dua-duanya itu pindah ruas ke sana. Yang di sini tinggal 0, S2 min S2 itu jadi plus, S1 jadi min. Kesimpulannya S2 min S1 lebih dari 0. Dan ketika kita tutup bagian yang ini, maka menyisakan yang ini, gitu kan? Pindah ruas, yang ini pindah ruas ke sini, min P pindah ruas ke sini. Jadinya berapa? S2 min S1 kurang dari P. Gitu ya. Artinya P tidak habis membagi S2 dikurangi S1. Kenapa kok tidak habis? Ingat ya, S2 min S1 itu kan sebuah bilangan. Ya, sebuah bilangan. S2 min 1 itu sebuah bilangan yang lebih dari 0. Ini, ada kata-kata S2 min S1 lebih dari 0. Kemudian, tidak kurang dari P. Tidak lebih dari P atau kurang dari P. S2 min S1 itu kurang dari P. Berarti lebih besar P. Berarti P-nya juga positif kan? Ya enggak? S2 min S1 lebih dari 0. S2 min S1 kurang dari P. Lebih besar P-nya. Maka nggak mungkin ada bilangan sama-sama bilangan positif, sama-sama bilangan bulat positif, di mana P-nya itu tidak habis membagi S2 min S1. Nggak mungkin. Ya, jadi P tidak mungkin habis membagi S2 min S1. Kenapa? Karena ininya lebih kecil. Contohnya 2 habis tak dibagi 4? Nggak bisa. 2 habiskah dibagi 6? Nggak bisa. Kenapa? Karena pembaginya itu lebih besar. Sini pembaginya lebih besar, ya. Loh, Kak, kayak 6 kan, 2 itu kan habis dibagi dengan negatif 6. Iya, betul. Maaf, saya ulangi. 6 itu kan habis dibagi dengan negatif 2. Ya, betul. 6 habis dibagi dengan negatif 2. Jadi P-nya itu berapa? Negatif 2. Negatif 2 itu positif apa negatif? Negatif. Yang kita bicarakan di sini, coba lihat,
S2 min S1 ini Q-nya ya. Q-nya itu positif. P-nya gimana? S2 min S1 itu kan positif ini dari sini. P-nya itu lebih dari ini. Berarti kan ya cek positifnya, kan gitu. Jadi dua bilangan ini sama-sama positif. Nggak akan bisa. Sama kayak contoh 2 tidak akan bisa dibagi 6. 2 tidak bisa dibagi 8. Dan seterusnya. Gitu ya? Oke, saya lanjutkan. Karena P tidak habis membagi S2 min S1, ini kan sama, identik dengan P tidak habis membagi S1 dikurangi S2. Sama aja ya, S2 min S1 dengan S1 min S2 itu sama. Yang membedakan hanya tandanya. Oke? Yang membedakan hanya tandanya. Sama aja dengan gini. 2 tidak habis dengan, 6 tidak akan habis membagi 2. Atau 2 tidak akan habis dibagi dengan 6. Tidak habis dibagi dengan 6 itu sama dengan negatif 2 juga tidak akan habis dibagi dengan 6. Jadi kayak gitu. Yang masalah yaitu 2 tidak habis dibagi 6 atau negatif 2 tidak habis dibagi 6. Jadi terjadi kontradiksi. Dengan kontradiksi dengan yang mana? Dengan yang tadi. Yang tadi itu di slide yang tadi saya perlihatkan ada kata-kata P itu habis membagi S1 dikurangi S2 atau S1 dikurangi S2 habis membagi P. Sedangkan di sini kita dapat kesimpulan P itu tidak habis membagi S2 min S1. Pak, kan beda yang ini dengan yang tadi. Yang ini S2 min S1, yang tadi S1 min S2. Barusan kan saya sudah jelaskan. Kalau P tidak habis membagi S2 dikurangi S1, artinya P juga tidak habis membagi S1 dikurangi S2. Yang barusan itu loh. 2 itu tidak habis membagi 6. Artinya apa? Negatif 2 pun juga tidak akan habis dibagi 6. Oh, maaf. Oh ya, benar ya, benar. Kayak gitu. Ya, negatif 2 pun juga tidak akan habis dibagi 6. Kayak gitu ya. Jadi kontradiksi dengan yang barusan. Yang barusan bilangnya P habis membagi. Yang ini P tidak habis membagi. Jadi kontradiksi. Maka pengandaiannya itu salah. Pengandaian yang mana? Yang S lebih dari sama dengan P itu loh. Gitu ya. Oke, yang kedua, andai S1 min S2-nya ada di antara 0 sampai P. Kalau yang ini kan antara min P sampai 0. Kalau yang kedua antara 0 sampai P. Maka S1 min S2 itu lebih dari 0. Jelas ya? Kelihatan dari sini. S1 min S2 lebih dari 0. Kemudian kita lihat di sini S1 min S2 kurang dari P. Ini. Ya. Artinya apa? P tidak akan habis membagi S1 dikurangi S2. Kenapa? Karena S1 min S2-nya itu bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Sedangkan P-nya, mana ini? P-nya itu juga bilangan bulat positif. Ya, P-nya juga bilangan bulat positif. Tapi lebih besar dari ini. Sama. Kayak gitu loh. Jadi ini dan ini itu sekali tidak uang, sama saja. Cuma yang membedakan adalah positif dan negatif. Kalau yang ini misalkan itu 2 tidak habis dibagi 6, yang ini negatif 2 tidak habis dibagi 6. Kayak gitu ya. Soalnya apa? Soalnya sama-sama dua bilangan positif, tetapi pembaginya atau P-nya yang di bawah itu lebih besar. Ini nggak akan habis dibagi. Artinya apa? Kontradiksi juga dengan yang mana? Dengan yang tadi. Kalau kontradiksi artinya apa? Pengandaiannya salah. Pengandaiannya mana? Yang bilang S-nya itu lebih dari sama dengan E. Oh gitu Pak? Iya. Sudah Pak berarti? Iya sudah, karena sudah melingkupi dua kasus ini. Bahkan ada 3 kasus tadi. Kalau misalnya S1 min S2 ada di antara min P sama P, bisa jadi S1 min S2 antara min P dan 0, atau antara 0 sampai P, atau sama dengan 0. Dan kasus sama dengan 0 itu gimana Pak? Yang kasus sama dengan 0 itu yang ini. Kalau S1 min S2 sama dengan 0 artinya apa? Itu sama dengan S2. Padahal yang tadi kan ketinggalan, apa itu namanya? Tidak sama, S1 tidak sama dengan S2. Gitu ya? Maka kalau S1 tidak sama dengan S2, yang di sini S2 sama dengan S1, maka terjadi kontradiksi kan? Pengandaiannya salah. Gitu ya? Atau dengan kata lain, S1 sama dengan S2 itu memenuhi kategori unik. Kalau di sini saya lanjutkan gini. S1 min S2 itu kan sama dengan R1 min R2 kalikan P. Gitu ya. Kalikan P. Selanjutnya
S1 min S2-nya itu kan 0. S1 min S2-nya itu 0. Jadi di sini yang ini, baris yang ini, ruas kiri tak ganti dengan 0. 0 sama dengan R1 min R2 kali P. Sama-sama kedua ruas dibagi dengan P. Maka didapat, sini tetap 0, di sini R1 min R2. Artinya apa? R1 sama dengan R2. Katanya tadi R1 tidak sama dengan R2. Slide yang awal tadi. Ini tertulis R1 sama dengan R2, maka terjadi kontradiksi, pengandaian yang tadi itu salah. Yang mana Pak? Yang R1 lebih dari sama dengan P. Kayak gitu ya. Atau dari sini juga kita bisa melihat, oh ternyata R1 itu sama dengan R2. Apa artinya? Maka tunggal R1 sama dengan R2. Ini boleh juga kalian langsung ke sini. Tidak perlu menuliskan ini juga boleh. Jadi ini aja boleh. S1 sama dengan S2 berarti tunggal, gitu kan? R1 sama dengan R2 berarti tunggal. Biar lengkap ini ditulis semua. Jadi tidak hanya membuktikan ketunggalan S1 atau S, tetapi juga membuktikan ketunggalan R. Gitu ya. Oke, selanjutnya bukti bagian keempat. Sebenarnya ini bukan bukti sih, tetapi kita jadikan satu aja. Sebenarnya bukti algoritma ini sudah ada dari 3 pembuktian yang tadi. Ini pembuktian menambahkan yang ini, jika P tidak sama dengan Q ini saja, tambahan. Apa akibatnya jika P tidak sama dengan Q? Kalau P tidak sama dengan Q, berarti tidak ada R elemen Z, sehingga Q sama dengan RP. Kok bisa, Pak? Itu sebenarnya dari definisi keterbagian, tetapi dinegasikan. Kalau definisi keterbagian kan, kalau P habis membagi Q, ini ya, kalau P habis membagi Q, maka ada R elemen Z, sehingga ini, gitu kan? Kalau di sini sudah bilang P tidak habis membagi Q, maka dan tidak ada R elemen Z sehingga Q sama dengan RP. Kayak gitu ya. Atau dengan kata lain, Q-nya itu tidak sama dengan RP. Kayak gitu, sama saja. Q-nya itu tidak sama dengan RP. Ketika kita mencoba memasukkan R-nya ke dalam persamaan di sini, ya Q-nya itu tidak akan sama dengan RP. Oke. Sekarang Q sama dengan RP plus S, kita sudah membuktikan bagian pertama. Dengan 0 kurang dari S kurang dari P. Yang ini ya, 0 kurang dari S kurang dari P. Kenapa? Karena S-nya tidak mungkin sama dengan 0. Kenapa Pak S-nya kok tidak sama dengan 0? Kalau S-nya sama dengan 0, artinya apa? Kalau S-nya sama dengan 0, berarti Q sama dengan RP, gitu kan? Sedangkan di sini tertulis Q tidak sama dengan RP. Kalau Q tidak sama dengan RP, maka Q sama dengan RP plus S, S-nya tidak boleh 0. Yang tadinya kita hanya punya ini saja, kemudian muncul di sini Q tidak sama dengan RP. Berarti Q sama dengan RP plus S. Maka S-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena tidak boleh, maka sama dengan yang ada di sini dihapus. Jadi apa? Jadi kayak gini saja, 0 kurang dari S, kurang dari P. Gitu pembuktian yang ini. Yang P tidak sama dengan Q. Kayak gitu ya. Itu untuk teorema 2.10, algoritma pembagian. Nah, ini sudah penggunaannya. Penemuan bentuk bilangan ganjil dan genap. Yang ini itu bunyi teorema algoritma pembagian ya. Saya tidak baca terlalu panjang. Bentar. Jadi yang akan kita temukan adalah bentuk bilangan ganjil dan juga bentuk bilangan genap. Seperti apa? Jadi gini, kita harus memilih dulu P-nya. Kita harus pilih P-nya sama dengan 2. Pak, saya kalau milih P-nya itu tidak sama dengan 2, sama dengan 3 boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita memilih P sama dengan 2 itu punya alasan. Apa alasannya ini? Pembeda antara bilangan ganjil dan bilangan genap itu bisa atau tidak dibagi dengan 2. Gitu kan intinya ya. Kalau bisa dibagi dengan 2 maka tidak. Kalau tidak bisa dibagi dengan 2 itu bilangan ganjil. Kan kayak gitu definisi. Oke? Setelah itu maka kita pilih P sama dengan 2. Kenapa? P itu kan pembagi. Kenapa Pak kok P yang dipilih kok bukan Q? Karena P itu pembaginya kan. Sedangkan definisi bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 2, yang habis dibagi dengan 2. Maka kita pilih P sama dengan 2.
Kalau P-nya tidak sama dengan 2, nggak bisa. Kalau P-nya tidak habis, maaf saya ulangi, kalau P-nya habis dibagi 2, maka genap. Kalau P-nya tidak, kok P-nya? Kalau suatu bilangan habis dibagi dengan 2, maka bilangan itu genap. Kalau ada bilangan tidak habis dibagi dengan 2, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Gitu ya. Selanjutnya, kita gunakan yang ini. 0 kurang dari sama dengan S kurang dari P. Artinya 0 kurang dari sama dengan S kurang dari P-nya kita masukkan. Kita kan sudah memilih P-nya 2. Kenapa? Karena itu tadi, ganjil genap itu ditentukan dengan bisa atau tidak dibagi dengan 2. Ya. Jadi P-nya kita ambil 2. P-nya 2 artinya apa? S-nya sama dengan 0. Maka ketika S-nya sama dengan 0, ini ya, ketika S-nya sama dengan 0, maka bentuk yang ada di sini, ini kan Q sama dengan RP ditambah S. S-nya 0 katanya. Maka Q sama dengan RP. Ini kan 2. R kali 2 berapa? 2R kayak gitu. Ya, ketika S-nya sama dengan 0, maka Q sama dengan 2R. Kalau S-nya sama dengan 1, kan S itu katanya berjalan mulai ini. Lebih dari sama dengan 0. Berarti kan boleh kan S-nya tak ganti 0. Kalau S-nya diganti 0, ternyata Q sama dengan 2R. Kalau S-nya tak ganti 1, maka Q sama dengan R dikalikan 2 ditambah 1. R dikalikan 2 ditambah 1, atau boleh juga saya tuliskan Q sama dengan 2R ditambah 1. Nah, bentuk inilah yang dinamakan dengan bentuk bilangan genap dan bilangan ganjil. Yang ini bentuk bilangan genap, yang ini bentuk bilangan ganjil. Kayak gitu ya. Jadi bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibentuk menjadi 2R. Dengan R-nya adalah bilangan bulat. Bilangan ganjil adalah bilangan yang bisa dibentuk 2R plus 1. Di mana R-nya adalah bilangan bulat. Kayak gitu. Itu penemuan bentuk bilangan ganjil dan genap menggunakan algoritma pembagian. Itu salah satu kegunaan algoritma pembagian. Oke Pak, dari tadi kita sudah berkutat dengan pembuktian teorema algoritma pembagian dan juga penerapannya dalam penemuan bilangan ganjil genap. Sekarang kita akan masuk ke dalam contohnya. Nyatakan dalam bentuk algoritma pembagian. P-nya 7, Q-nya min 100. P-nya 12, Q-nya min 150. Silakan ubah ke dalam bentuk bilangan atau bentuk algoritma pembagian. Jadi kalian harus membuat bentuknya itu seperti ini. Ya, Q sama dengan RP ditambah S, 0 kurang dari S kurang dari P. 0 kurang dari sama dengan S kurang dari P. Gimana caranya? Ini ya, Q sama dengan RP ditambah S dengan 0 kurang dari sama dengan S kurang dari P. Jadi harus dibawa ke dalam bentuk ini. Karena bentuk inilah yang dinamakan algoritma pembagian. Oke, yang A dulu. Contohnya ya, ini contoh soal kan. Yang A dulu kita masukkan P dan Q-nya. Q-nya kita masukkan min 100, R-nya nggak tahu, ya sudah R saja. P-nya kita masukkan 7, S-nya tetap S. Dan ini kita tetap tuliskan 0 kurang dari S kurang dari P. Sebenarnya kita bisa memasukkan di sini P-nya 7. Jadi 0 kurang dari S kurang dari 7. Kayak gitu ya. 0 kurang dari S kurang dari 7. Kemudian yang harus kita cari adalah R dan S-nya. Kalian harus mencari-cari, mencoba-coba, kira-kira berapa ya, apa dan apa ya gabungannya, sehingga R-nya itu bisa dimasukkan di sini, dan S-nya bisa dimasukkan di sini, sehingga S-nya nanti kurang dari P. Kayak gitu ya. Harus sama-sama bilangan apa? Harus sama-sama bilangan positif untuk S-nya. S-nya positif loh ya, selalu positif karena lebih dari 0. P-nya itu positif. Jelas ya, P-nya positif. Kayak gitu. P-nya positif. Jadi kalian harus mencari menebak-nebak negatif 15 dan 5. Pak, kalau nggak menebak-nebak gimana? Bisa. Caranya bisa. Gimana? Ya sudah, kalian hitung manual, min 100 dibagi 7. Berapa yang mendekati? Min 100 dibagi 7 berapa yang mendekati? Oh, ternyata min 15, Pak, yang mendekati. Ya sudah, berarti R-nya itu min 15. Kayak gitu ya. Yang mendekati itu yang gimana, Pak? Apa selalu yang lebih? Tidak.
Apa selalu yang kurang? Tidak. Ketika itu bilangan positif dan positif enak. Misalkan ini ya, 10 dengan 3. I-nya 10, P-nya 3. Selesai, berarti 10 bagi 3, yang mendekati kan 9. Gitu kan? 3 kali 3. Selesai, di sini 10, sini kan 3 ya. 3-nya dari P. Kemudian 3 di sini hasil baginya. 10 dibagi dengan 3, itu kan 3 hasilnya. Sisanya berapa? Sisanya 1. Selesai, enak. Itu kalau positif. Kalau negatif itu agak susah. Kenapa? Karena nggak bisa langsung min 100 bagi 7. Ini nggak sampai min 15. Sedikit nanti. Jadi di sini kalian harus mencoba-coba memasukkan R dan S-nya. Yang lebih nggak masalah. 7 kali min 15 itu berapa? 105. Itu kan ya? Negatif 105 maksud saya. Negatif 105 ditambah 5 pas negatif 100, kayak gitu. Jadi untuk yang negatif ini kalian lihat, tapi yang terdekat bisa lebih. Kalau min biasanya lebih, kalau plus biasanya kurang. Itu ya, sekali lagi, kalau plus itu biasanya kurang, kalau min biasanya lebih. Yang mana Pak hasil penjumlahan ini? Sorry, hasil perkalian ini. Buktikan 7 sama min 15. Maksudnya lebih itu angkanya loh ya. Tidak saya kaitkan dengan tandanya. 7 kali min 15 berapa? Min 105. Min 105 sama min 100 lebih besar mana? Ya lebih besar min 100 sebenarnya. Tapi kalau dari digitnya 100 dengan 105 kan lebih tinggi 105. Tapi kalau sudah di-include sama minnya, itu menjadi min 105 kurang dari min 100. Kayak gitu ya. Intinya apa? Intinya kalian harus bisa mencocokkan di mana R dan S kalau kalian masukkan akan memenuhi ini. Min 100 yang di sini S-nya itu harus bilangan bulat positif. Kalau R-nya boleh positif, boleh negatif. Misalkan S-nya itu selalu bilangan positif. Kayak gitu ya. Sehingga min 150. Oh ini yang B, ini yang B. Ini ya. Kita masukkan min 150. P-nya kita masukkan 12, R-nya tetap, S-nya tetap. Kemudian P-nya kita masukkan 12 ya. Jadi di sini R-nya dan S-nya kita harus nyari kira-kira yang terdekat dengan 150 itu berapa. Itu ya. Di 12 dikalikan dengan min 13. Hasilnya berapa itu 12 kali min 13? Mungkin sekitar min 156. Jadi ketika ditambahkan dengan 6 hasilnya pas min 150. Efeknya gimana? Efeknya di sini. Di sini kan 6, 12 benar nggak 6 kurang dari 12? Benar. Oh berarti bentuk algoritma pembagian yang saya buat itu sudah benar. Yang ini coba dilihat. 5, S-nya 5 ya, kurang dari 7 benar? Benar. 5 kurang dari 7, oh berarti bentuk algoritma pembagian yang saya buat itu sudah benar. Sekali lagi, kuncinya ketika kalian membuat suatu kayak gini ya, ada suatu pernyataan P sama dengan berapa, Q sama dengan berapa, kemudian dinyatakan dalam bentuk algoritma pembagian, kalian harus mencari nilai R dan S, sehingga kalau dimasukkan ke persamaan ini, itu sama, memenuhi. Dengan catatan, S-nya harus kurang dari P, dan S-nya harus bilangan bulat. Intinya itu. Gitu ya. Mungkin nanti kita akan berlatih dalam sesi diskusi WhatsApp group kayak gitu. Silakan kalian berlatih dengan cara apa? Kalian boleh di sini menggantinya P itu boleh kalian ganti dengan bilangan apapun. Sekali lagi, bilangan apapun selama positif dan bulat. P-nya harus positif loh ya, soalnya ini ada keterangan ini P-nya itu lebih dari 0. P-nya harus positif. Kalau untuk Q-nya terserah. Kalian boleh menggunakan Q berapapun, positif, negatif, 0, boleh. Ya, terserah kalian. Kemudian kalian ubah ke dalam bentuk algoritma pembagian. Itu untuk latihannya. Nanti pasti ada tugas di WhatsApp, diskusi WhatsApp group berikutnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pertemuan kelima tepatnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.